Silakan mungkin Kak Andre untuk topiknya. By the way, teman-teman, topik hari ini kita adalah bias starter talk. Jadi kayak gimana sih maksudnya? Kita langsung aja ke Andre Sen. Silakan. Ya, terima kasih Kak Mita. Halo, selamat malam semua. Annyeonghaseyo, Yorobun. Oke, semoga teman-teman bisa nanti mengikuti ya, karena aku di sini juga mungkin sedikit sharing aja mengenai eh, beberapa kosakata ataupun nanti ada dialog. Maaf, Andre Sen, suaranya menghilang. Ya, di teman-teman apa kedengeran juga kah? Kedengeran atau mungkin menghilang untuk suara Andre Sen? Ya, sepertinya nggak ada suaranya. Kalau suara Mita aman ya teman-teman ya? Oke, kalau suara Mita aman, suara Andre Sennya menghilang. Ya, masih masih hilang nih Andre Sen. Jadi tiba-tiba terputus. Tadi awalnya aman nih Andre Sen, terus tiba-tiba di tengah jalan menghilang. Halo, halo Kak. Sekarang Nah, udah, ini Kak? udah aman. Ah, ini hilang lagi nih Andre Sen. Kabelnya kayaknya ya. Oh, mungkin ya. Coba. Nah, ini aman keluar. Ini nggak ada suara. Oke, kita sambil menunggu ya teman-teman ya. Oke, halo, halo. Sekarang udah Nah, aman Kak? oke, aman Kak. Oke. Silakan. Sorry ya, ini aku tadi coba pakai headset, ternyata headsetnya mungkin yang rusak. Oke, kalau gitu eh, sekali lagi selamat malam semua. Annyeonghaseyo Yorobun. Eh, Hari ini mungkin materinya kita akan fokus ke kosakata atau nanti ada beberapa dialog tentang eh, per K-popan ya, per dunia K-popan. Gimana interaksi misalkan ketemu idol atau misalkan ngobrol dengan teman, ngebahas idol gitu, ngebahas siapa sih biasanya kayak gitu. Oke, aku mulai start share screen. Oke, semuanya udah kelihatan jelas ya. Aku udah mulai. Oke, mungkin ini materinya akan cukup padat dan eh, harapannya teman-teman juga bisa ngikutin ataupun kalau ada yang bingung ditanya atau mungkin kecepatan silahkan bilang. Takutnya nanti kalau aku jelasin bisa eh, lupa waktu gitu. Takutnya keburu-buru atau misalkan aku jelasinnya kurang clear. Nanti tolong disampaikan aja di kolom chat. Oke. Oke, sebelumnya kalau tentang dunia per-K-popan, kita semua tahu K-popnya itu berasal dari Korea Selatan, bener ya? Oke, apa sih kira-kira yang ada di benak eh, Yorobun sekalian ketika mendengar kata Korea Selatan? Oke, mungkin ada beberapa clue nih. Korea Selatan kan terkenal dengan Hallyu, dengan apalagi wisata, dan yang akan kita bahas sekarang juga K-pop ya, teman-teman. Ya, betul. Kayak drama, makanan, kuliner, semuanya ya. Budaya, oke, culture, dan pariwisata. Ya, ini emang udah booming banget ya selama 1-2 dekade terakhir gitu. Eh, Kita tahu mungkin dulu Korea Selatan juga eh, pada saat
eh, kita zaman kecil ada beberapa drama yang disiarin di TV atau mungkin ada beberapa juga lagu-lagu yang pernah kita denger gitu dulu dan sekarang udah makin booming nih kayak drama itu bisa ditonton di mana-mana dari platform OTT ataupun mungkin film-filmnya juga udah banyak sekarang dan kuliner kita tahu banyak restoran ataupun makanan-makanan Korea yang sekarang udah tersebar di mana-mana ya di kota-kota besar. Artinya teman-teman bisa banget cobain makanan Korea, nggak harus di Koreanya. Jadi ini tuh salah satu ya persebaran budaya yang emang kenceng banget dari Korea Selatan. Dan gak lupa K-popnya. K-popnya adalah musik atau yang kita tahu ya dari idol, penyanyi, atau mungkin nanti ada beberapa juga yang bias di luar penyanyi atau band gitu ya. Mungkin misalnya ada yang ngikutin atlet Korea atau misalnya ada yang ngikutin lagi announcer atau selebgram-selebgram Korea lainnya kayak gitu. Oke, sekarang kita akan fokus ke K-pop berarti ya. Di K-pop. Nah, sekarang sebelum masuk ke materi, saya mau sedikit nanya dulu nih. Kira-kira siapa sih bias teman-teman atau mungkin idol siapa yang teman-teman lagi ikutin sekarang gitu. Eh ini saya coba share linknya. Kalau misalkan teman-teman bisa buka dan bisa diisi 1 sampai 3 silahkan. eh ya ini gambarnya saja bos ya. Ya, saya mau tahu nih, misalkan kalau di, sorry, kalau misalkan di sini, aku mau mau cari tahu kira-kira siapa aja yang banyak digandrungin, oke? Oh, oke, oke, banyak. Oke, oke, langsung di kolom chat aja ya. Oke, oke. Seventeen, Dokyom, ENHYPEN, BTS, Jaemin, ada EXO, SNSD, ada Suju, ada Kyuhyun, Monsta X, Blackpink, Day6, Treasure, aespa. Oke, banyak banget teman-teman ya. Ini beragam banget ya, dari Gen 1 sampai Gen 4 ada nih. Oke, Day6, Seventeen, oke, oke. Oke, cari Soyo, Hearts to Hearts, oke. Ini produk lokal nih ya. Ini Gen 5 banget nih. Yang baru banget debut ya, orang Indo ya, si Carmen. Oke, oke, nice. Zodiac juga, Zodiac ada Zayan ya. FYI, Zayan juga dari Indo tuh. Si, ya, Zayan Zodiac. Baby Monster Twice, Dongbang Singki. Oke, nice. Oke, kalau gitu saya langsung next saja. Eh, ini tadi ada beberapa yang udah disebut, beberapa popular idol atau yang mungkin agak mainstream ya di sini, eh, teman-teman mungkin udah pada tahu gitu. Dari yang paling atas mungkin bisa di-mention siapa-siapanya. Kira-kira ada yang tahu nih dari paling atas sampai paling bawah itu ada siapa? Ada girl band, ada soloist juga. Di sini ada boy band juga ya. Yes, yes, yes. Oke. Mostly udah pada tahu semua ini ya. Oke, oke. Oke. Ya, yang pertama ada Treasure, Treasure ya. Kalau dia bahasa Koreanya gitu, dibaca Hangulnya Treasure. Nah, dari YG gitu. Aibe atau Aif ya. Dia Aibe dari Starship agensinya. Sai, nah ini nih yang eh, dulu ngepopulerin Gangnam Style yang sempat booming banget ya di tahun 2009-an tuh. Emang Korea waktu itu udah booming tapi ditambah booming lagi gitu. KWV tuh makin gila nih setelah Gangnam Style. Oh iya 2012, sorry salah. 2012 benar. Ini di tahun 2012 ya pas Gangnam Style tuh booming banget di mana-mana tuh, langsung mendunia, mengglobal semua. Sampai sekarang juga masih manggung di mana-mana, saya dan masih aktif banget, terutama di Korea. Terus selanjutnya ada Seventeen nih. Seventeen dia kalau Hangulnya Seventeen. Oke, pasti udah pada tahu dan soloist juga nih ada Ayu. Ayu itu mungkin nama panggung ya. Kalau nama aslinya itu Lee Ji-eun. Oke, nggak saya tulis di sini. Nah, Ayu juga ibaratnya kayak udah diva di Korea lah.
udah gede banget namanya, bahkan udah berapa kali world tour konser, sempat ke Indo juga berapa kali, dan emang sebagus itu konsernya. Kebetulan waktu itu saya menonton juga dan ya sangat worth it untuk nonton Ayu, keren banget. Yang terakhir ini mungkin old K-popers atau yang K-pop sekarang juga pasti banyak yang tahu dan harusnya semuanya tahu ya, SNSD atau Soyunside. Ini kalau diartikan kan Girls Generation gitu. Soyunside itu Girls Generation. Salah satu yang populerin dan ya bisa dibilang ngebuka pintu gerbang K-pop juga gitu di tahun 2007 2009 awal-awal tuh di Gen 2 ya. Ya dari SM. Oke, itu tadi singkatnya saya coba pengen tahu ini banyak nggak kira-kira yang ngikutin? Udah pasti banyak ya, udah pasti pada familiar semua gitu tentang perkepopan. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materi dan Sam di sini coba mau lebih interaktif aja. Kira-kira kalau teman-teman ada yang tahu arti-arti di sini, mungkin bisa eh, tulis di kolom komentar dan coba kita bahas bareng-bareng gitu ya. Ya, bisa. Nanti aku share PPT-nya, tenang aja. Oke, nanti bisa kita share dan kalau mau foto juga mau catat juga silahkan. Sekalian diperhatiin gitu ya. Oke, kita dari yang pertama ya. Ada K-pop, Mude, Sarang, Sajin, Debak, Fighting. Oke, teman-teman udah ada yang tahu ya beberapa ya. Oke, Mude. Oke, yes, yes. Oke, mostly udah pada tahu ya. Dan mungkin sebelumnya kalau boleh sharing, ini kan kita kelas Korea dan aku coba buat materinya basic mungkin gitu. Kalau misalkan teman-teman yang baru belajar Hangul ataupun mungkin belum bisa Hangul sama sekali, ya di sini saya coba tulis romanisasinya gitu di bawahnya. Jadi pelafalannya seperti apa. Oke, yang pertama ini K-pop ya. K-pop itu adalah K-pop, betul ya. Ada yang jawab juga tadi K-pop. Itu ya mungkin Konglis gitu ya dari serapannya English diubah ke Korea gitu. K-pop, K-pop jadinya. Mude. Mude itu adalah panggung atau penampilan ya, atau bahasa Inggrisnya itu performance. Jadi eh ya biasanya kalau kata oh ya perform idol nih ada kayak mudenya gitu, stage-nya, performance-nya. Tuh namanya mude. Kayak sarang mostly udah pada tahu pasti ya. Ini udah sangat common banget. Sarang atau cinta atau love gitu. Itu gampang. Sajin, sajin itu foto ya. Oke, nice. Banyak yang jawab juga nih. Sajin foto. Debak. Ya, debak tuh bisa luar biasa. Bisa keren atau awesome ya. Jadi itu ekspresi umum juga gitu. Sebenarnya nggak cuma di K-pop doang. Kalau teman-teman misal lagi nonton kayak drama itu sering banget tuh. Atau variety show itu kan sering banget. Debak, debak. Itu kayak menunjukkan kekaguman atau amaze lah gitu. Amaze terhadap satu hal gitu. Amaze. Debak. Oke, next yang terakhir ada fighting. Nah, ini juga Konglish nih. Jadi memang serapan dari English. Pertamanya adalah fighting. Jadi kalau di Korea kan itu jadi fighting atau fighting. Oke, ini ya. Tadi udah kita bahas semua. Oke. Nah, yang kedua ini juga masih umum ya. Mungkin teman-teman banyak yang tahu dan pernah dengar gitu. Ada beberapa kata, ada idol dari paling kiri, Sunbeam, Pen, Mangne, Fandom dan Konsato. Oke, mungkin teman-teman yang udah tahu bisa sekalian tulis di kolom komentar atau mungkin yang masih belum tahu juga kita sama-sama bahas di sini ya. Ya, idol itu dari serapan juga bahasa Inggris, idol, idol gitu ya. Idol di Koreanya tulisnya kayak gini, idol. Jadi Hangulnya memang jadi tiga suku kata gitu, idol, idol. Oke, nextnya ya, oke udah ada yang nulis juga nih, idol. Sunbeam itu senior ya. Senior kalau kalau di sana kan ya mungkin mirip kayak di Indonesia gitu.
masih ada ya seperti budaya senioritas atau kita lebih harus lebih sopan ibaratnya lah ke yang lebih tua atau mungkin senior yang lebih dulu misalkan ada di dunia entertainment kayak gitu. Jadi memang itu udah umum banget gitu kalau mereka misalkan dari eh, dari girl band yang baru debut gitu ketemu misalkan eh, Gen 2 Gen 3 gitu yang ternyata udah lama debut. Biasanya ya dipanggilnya Sunbeam gitu. Sunbeam atau senior. Oke, pen ya fans kayak bener ya. Pen itu dari bahasa Inggris juga fans, bacanya pen ya, pen. Karena nggak ada F dia, jadi pen gitu, pen aja. Nah, yang kanan juga ini umum banget nih, Mang nih. Itu di peridolan, per K-popan pasti udah sering denger gitu ya. Yang paling muda, memang tulisannya di sini maknai gitu ya, pakai K. Tapi secara pelafalan, eh, ini sedikit bahas grammar ya. Jadi secara tata bahasa gitu, kita memang kalau di Korea itu eh, agak unik gitu ketika si huruf K atau G biasanya ya ketemu N itu nanti dilafalkan jadi eng gitu. Ya mungkin kalau teman-teman yang Muslim tahu seperti tajwid gitu, itu ada seperti kayak gitu pelafalannya. Mang nih, bukan maknanya. Jadi teman-teman juga kalau mungkin teliti dengerin percakapan orang Korea itu dibacanya mangne. Ya benar, melebur jadinya kak dengan n-nya jadi lebur jadi eng mangne. Oke, yes huruf bacim benar. Bacim itu kata eh, apa namanya? Si huruf terakhirnya kiok bacimnya. Oke. Oke, yang di bawah ada fandom. Fandom itu fandom ya. Fandom juga serapan ini. Apa satu community fans gitu. Biasanya kalau teman-teman ngefans sama sesuatu nanti kan ada sebutannya gitu. Contoh kalau kayak tadi SNSD fandomnya namanya Sowan ya dulu ya. Sowan. Terus ada lagi misalkan apa ya NCT, NCTzen kayak gitu. Itu nama-nama fandom tuh. Jadi memang tiap grup punya fandomnya masing-masing dan punya nama-namanya tersendiri. Nah, di kanan konserto. Ini juga salah satu serapan ya dari Inggris. Konser atau konser. Oke, ini ya udah kita bahas. Oke, sampai sini masih aman nggak atau sebenarnya kecepatan atau mungkin ada yang kurang jelas gitu. Sebelum kita lanjut nih, takutnya tadi masih kurang jelas atau kecepatan. Aman ya? Oke, 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 cari saya. Oke, ini terakhir. Saya mau bahas kosakata di K-pop yang em, mungkin ada sebagian yang tahu, mungkin ada yang sebagian juga belum tahu atau belum familiar gitu. Dan ini beberapa kata umum juga nih yang biasa digunain di kalangan per K-popan, per idolan ataupun nanti kalau teman-teman biasanya main SNS atau Weverse kayak gitu itu bisa suka dibahas-bahas nih. Oke, yang pertama ada comeback. Comeback tuh ya baca comeback itu kayak serapan betul. Comeback. Ya emang mostly kalau Korea tuh juga ada beberapa yang diserap dari bahasa Inggris ya. Jadi dia tuh dibikin jadi pelafalan Korea gitu. Comeback kalau Inggris kan. Cuma kalau di sini di comeback, comeback ya. Nah, debut, debut tuh debut, debut. Yes, betul debut. Comeback, debut. Oke, udah ada tahu yes, benar debut. Di bawahnya pensa. Pensa adalah pensign. Yes, ada yang jawab ya. Oke, udah bener ya. Pensa itu singkatan dan memang serapan juga nih. Lagi-lagi dari bahasa Inggris. Itu fan signing. Jadi ya biasa kalau event ataupun uh, pas idol grup itu baru rilis single ataupun baru comeback gitu ya. Biasanya mereka kan ngadain fan sign ya. Dan ini mungkin nggak terbatas sama idol grup juga. Biasanya ada beberapa movie, drama aktris yang mereka tuh ngadain fan sign kayak gitu. Dan sering juga biasanya kalau kalau fansign tuh diadain di Indo gitu. Kemarin kan mungkin ada beberapa yang bintang drama siapa?
Ya banyak lah. Itu udah sempet ke Indo juga gitu ngadain fansign. Jadi ini sebenarnya nggak terbatas ya di K-pop K-pop doang. Di kanannya ada fan meeting, yes, oke, fan meeting, betul, fan meeting. Lagi-lagi serapan dari Korea, dari Inggris, sorry. Ini dari bahasa Inggris juga nih, fan meeting. eh Mungkin agak sedikit beda ya. Kalau pensa itu kan untuk yang khusus tanda tangan, terus dia tuh memang mengantri gitu ya. Kalau fan meeting ada beberapa yang konsepnya dia tuh bisa konser atau bisa konser khusus fans gitu, khusus satu fandom, atau bisa aja fan meeting yang apalagi mungkin ya. Banyak sih kegiatannya, ada yang misal di kafe-kafe juga kayak gitu ya. Jadi eh, ini memang konsepnya agak beda gitu. Cuma sama-sama aktivitas idol yang biasanya dia ngelakuin buat promosi atau buat kayak interaksi sama fansnya kayak gitu ya. Fansa fan meeting. Nah, di bawahnya Eun Won Bong. Oke, ini udah ada yang jawab nih. Yes, bener banget. Eun Won Bong bacanya dan artinya adalah light stick ya. Kalau secara kata Eun Won sendiri itu adalah cheering, cheer atau ya bersorak ya kalau bahasa Indonesianya. Engwon bong. Engwon adalah cheering. Bong itu adalah sticknya. Jadi cheering stick secara harfiah. Kalau misalkan kita artiin satu-satu gitu. Cuma di sini ya kita persingkat. Memang Engwon bong itu adalah light stick. Setiap idol atau eh, grup idol ya itu biasanya punya tuh unik masing-masing, kayak ada satu light stick. Eh, Ya biasanya dia kayak bentuknya macam-macam ya. Kalau misalkan kayak ada yang nyalanya hijau, nyalanya kuning atau biru kayak gitu-gitu, tergantung misalkan warna si idol grupnya tuh dia mau pakai warna apa. Dan memang itu diperuntukkan buat pas di konser atau buat kayak ciring-ciringnya kayak gitu. Oke, terakhir Engwon Bob. Engwon Bob itu adalah fanchan, ya fanchan atau chanting. Yes, betul, chanting. Sama ya tadi Engwonnya adalah ciring. Sementara Bob itu kalau secara harfiah, arti Koreanya itu adalah rule atau way gitu ya, atau cara. Jadi cara untuk cheering. Nah, ini memang diartikan sebagai fanchan. Ya ini memang full Korea gitu ya, Engwon Bob atau fanchan. Oke. Oke, ini untuk kosakata eh aman ya, masih aman ya. Ini Sam coba em, coba deliver sepelan-pelan ya. Kalaupun misalkan nanti ada pertanyaan eh, tiba-tiba ada pertanyaan tentang materinya, silahkan langsung ditanya aja gitu di kolom chat. Nanti akan dibaca dan kita jawab, kita bahas bareng-bareng. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya nih. Tadi kalau udah bahas tentang kosakata, sekarang kita coba bahas tentang ekspresi ataupun eh, dialog singkat ya. Biasanya kalau nanti teman-teman lagi eh, nge-fangirl atau nge-fanboy, atau bisa aja ini dipakai di konteks lainnya, karena nggak terbatas ya. Kalau misalkan teman-teman nanti ngobrol sama teman atau orang Korea atau mau dipakai ke sehari-hari juga silahkan gitu. Oke, yang pertama ini ini umum ya, ini yang tadi kita udah bahas nih. Debak. Debak itu keren. Debak udah sering denger ya pasti ya. Debak. Debak atau keren. Oke, hall. Hall itu kayak kayak kaget sih, lebih ke oh astaga serius ya, wow gitu. Jadi misalkan ngelihat sesuatu yang emes juga bisa kayak oh, atau heran juga sebenarnya bisa. Kalau misalkan heran akan sesuatu gitu, misalkan lagi di eh, perform terus tiba-tiba idolnya ngelakuin apa, atau misalkan ketemu seseorang fans yang aneh gitu, bisa aja kayak oh kayak gitu gitu, bisa kayak heran atau bisa menunjukkan kaget gitu. Hol. Cinca. Nah, ini
juga pasti udah banyak yang tahu cinca atau cincayo untuk versi formalnya cincayo itu kayak kita tuh make sure kita nanya kayak "Ini beneran ini serius cincayo." Biasanya kita ngerespon kalau orang misalnya lagi ngasih tahu atau biasanya kita tuh kaget juga tapi kalau kayak tadi kan hall ya bisa banyak konteksnya ya bisa penasaran atau heran gitu. Kalau cincayo tuh lebih lebih banyak sih dan memang lebih ada versi formalnya gitu. Kita bisa pakai ke yang lebih tua, Hasan Benim dan sebagainya. Cincayo, benar, serius nih gitu. Cincayo, serius. Oke. Oke. Bahasa fans di SNS. Nah, ini mungkin ada yang udah pernah dengar juga atau beberapa ada yang belum familiar. Kalau kita misalnya lagi fangirl atau fanboying, itu biasanya kan pasti punya satu atau dua atau beberapa ya bias gitu ya kalau bahasanya main bias atau bias utamanya tuh siapa gitu satu orang yang benar-benar jadi kita idolin banget ini bahasa Koreanya CE CE oke jadi bias utama atau main biasnya gitu misalnya siapa tadi teman-teman CE-nya oh Jungkook oh misalkan siapa lagi Minkyu bias utamanya CE Sehun oke mantap Sehun ya Sehun juga oke BTS Kak oke semuanya berarti nih RM Kai Min Yoongi Chanyeol Kunuk Junsu total bias 47 oke Dokyeom Suga Chanyeol Minhyuk Songjin Day6 ya oke oke nice nice multi bias iya iya memang kebanyakan kita tuh suka susah milihnya ya ketika nge-stand satu grup gitu nggak bisa nih cuma milih satu dua orang gitu maunya semuanya aja gitu V Min Yoongi oke nah betul kalau semua bias ya banyak juga oke oke nice nice oke nggak apa-apa teman-teman ya itu sah-sah aja kalau mau punya satu atau banyak bias silahkan aja gitu nggak bisa harus maruk kalau bisa tujuh kenapa satu oke oke itu ya CE atau bias utama oke nah ini untuk kosakata yang kedua biasanya juga sering digunain nih di SNS Twitter atau Weverse atau mungkin di komunitas-komunitas fandom gitu biasanya kan ada tuh di post di website IPTOK IPTOK itu adalah baru pertama ngefans atau mulai ngefans gitu. Misal kayak kemarin, oh Hearts to Hearts baru debut nih, tapi baru dengerin lagu yang kedua atau misalkan baru ngikutin sekarang, oh ya baru ngefans gitu. Berarti IPTOK. Jadi kayak baru mulai ngefans. IPTOK itu ya IPTOK. Dia istilahnya baru mulai ngefans. Oke, yang ketiga aktivitas ngefans. Jadi semua aktivitas kayak tadi mau fansign ataupun nonton konser itu disebutnya adalah Tokjil. Termasuk nanti kalau teman-teman kayak hmm, langganan Weverse atau lagi misalkan interact sama idol dimanapun gitu ya. Tadi kalau memang bisa di Weverse atau bisa di Instagram, bisa di X, Twitter, itu namanya Tokjil, aktivitas ngefans. Betul, yes. Banyak ya SNS ya. Soalnya kayak SM cuma tahu yang Weverse-nya aja. Oke, oke itu bahasa fans ya beberapa tadi udah kita bahas. Nah, ini untuk eh bukan kosakata sih, lebih ke ekspresi. Yang biasanya kita tuh kalau ketemu idol gitu atau misalkan kita ngelihat satu performance. Nah, ini nih yang biasa sering digunain nih. Biasanya kita kayak lagi ngelihat satu performance atau satu MV lah bisa aja. Satu music video terus kayak muji biasnya, muji nih girl groupnya, eh boy groupnya. Ini bisa digunain nih. Oke, yang pertama itu 잘생겼어요. 잘생겼어요. Ini versi sopan. 생겼어요. 잘생겼어요. Oke, secara harfiah itu penampilan yang bagus atau
artinya handsome, ganteng gitu. Jalsenggida arti itu untuk bentuk dasarnya. Tapi ketika kita ucapin harus jalsengges saya. Oke, ini biasanya bisa kita gunain kalau ya kita ngobrol sama temen atau misalkan kita mau tadi interact sama idol, kita bilang kayak jalsengges saya. Nah itu tergantung konteksnya gitu. Sam biasanya siapa? Kayak tadi udah ada ya di slides awal. Itu yang SNSD sama Ayu tuh. Tuh, ya itulah salah duanya mungkin. Oke, jalsengges saya. Nah, itu kalau misalkan buat muji boy groupnya gitu. Itu bisa tuh. Jalsengges saya. Yepoyo. Nah, ini biasa digunain buat ke idol cewek gitu ya. Karena ya mungkin kurang tepat aja kalau bilang cantik ke cowok kan gitu. Yepoyo. Atau mungkin aja sih, nggak ada yang nggak mungkin. Kak, kenapa para idol nggak mau dipanggil opa? Oke, nanti kita bahas. Ini pas banget, udah ada materinya juga. Oke, tahan ya habis ini. Yuna nemu Yepo. Oke, setuju. Ya, Yuna itu memang center dan face grupnya SNSD ya. Sampai sekarang pun kayak masih aktif kan, masih sering main drama gitu. Masih aktif banget. Oke, Mosis Soyo, keren sekali. Mosis Soyo, nah ini juga umum banget nih. Kalau teman-teman habis bisa muji bias ataupun misalkan em, menyatakan kekaguman gitu, amazed terhadap sesuatu itu bisa Mosis Soyo. Contoh bisa dipakai hal apa aja. Tadi kalau misalkan teman-teman lagi ngobrol sama orang atau sama temen ya pas ketemu, oh stylenya bagus banget gitu, bilang aja Mosis Soyo, keren deh gitu. Itu bisa dipakai. Oke, keren banget. Keren, Mosis Soyo. Terakhir, Kiyowoyo. Nah, ini juga sering banget nih dipakai kalau misalkan di kalangan orang-orang Korea gitu. Mereka tuh memang sering banget nyebutin kata ini gitu. Di Indonesia mungkin juga sering sih kayak, ih lucu deh gitu, atau kayak imut ya. Dan mereka juga ternyata sering muji gitu, muji entah idol ataupun muji seseorang gitu dengan sebutan ini, Kiyowoyo. Konteksnya beda kalau tadi Yepoyo ya cantik, kalau Kiyowoyo ya lucu gitu, gemesin. Entah dari tingkah ataupun looks-nya itu ya bisa ya, Kiyowoyo. Oke, ini dari ekspresi umum ya. Kalau misalkan ngefangirl atau ngefanboy dan beberapa mungkin juga bisa dipakai di eh, konteks lain ya, nggak cuma fanboy fangirl. Oke, next kita langsung bahas ke formalitas. Nah, ini tadi ada hubungannya dengan opa-opa. Kenapa sih idol nggak mau dipanggil opa? Ada di next selanjutnya, tapi sebelum masuk ke situ akan saya bahas di bagian ini dulu terutama. Karena ini satu part yang sangat penting jika teman-teman belajar bahasa Korea, teman-teman mau interaksi dengan orang Korea, itu harus tahu banget nih basic rules. Sama kayak kita orang Indonesia kan agak sungkan ya kalau misalkan baru kenal terus ngomong gue lo atau mungkin manggil orang baru kenal, woi itu kan nggak enak ya kayak gitu. Itu sama aja konteksnya kayak orang Korea tuh mereka eh, ya ada adabnya lah. Kita kayak harus tahu etikanya gitu untuk ngomong. Jadi kayak nggak boleh sembarangan. Ini sangat penting. Di Korea itu memang ada tingkatan bahasa, tingkatan formalitas gitu kalau misalkan ngobrol. Ini yang umum banget memang Jondenmal atau formal. Dan yang kedua itu banmal atau informal, kasual. Sebenarnya ada satu lagi, tapi nggak akan saya bahas di sini. Namanya nopimal. Itu lebih tinggi lagi. Jadi kalau ngomong ke kakek, nenek, atau ke profesor, biasanya tuh pakai nopimal. Tapi itu mungkin agak jauh ya grammarnya. Jadi dan nggak kontekstual sebagai fanboying juga, fangirling itu kayaknya kejauhan. Yang saya bahas mungkin cuma yang dua ini aja, formal sama informal. Nah, yang John Denmal atau informal ini hmm, paling aman dan memang paling sopan gitu ya. Kalau kita ketemu idol atau orang baru itu baru kenal, ini sangat amat disarankan kita harus pakai formal ya, pakai John Denmal. Kenapa ya kayak tadi, kalau misal kita disapa kan nggak mau langsung woi gitu, harus pakai yang bentuk sopannya. Yang informal ini itu untuk teman sebaya ya lebih casual memang lebih kayak
santai karena ya kita udah kenal gitu. Buat teman sebaya boleh, buat misalkan sesama fans gitu. Ya itu nggak apa-apa kalau misal santainya. Nah ini ada contoh. Saya penggunaannya ini yang pertama halo ya semua udah tahu ya mungkin ya. Anyong misalkan teman-teman nyapa eh eh, Sobi atau kayak bestinya nggak apa-apa pakai anyong doang. Hasilnya hilangin anyong gitu. Ya sangat nggak disarankan emang kalau pakai anyong ke orang yang baru ketemu atau kayak ke idol gitu. Anyong aja. Atau kalau udah ngerasa deket ya silahkan sih. Cuma kadang mungkin beberapa ya itu tadi yang saya bilang kalau orang Korea kan mereka tuh juga masih memperhatikan adab ya gitu. Formality itu penting banget. Ya mungkin kalau fan idol yang kayak kelihatan gak risih tapi who knows gitu. Mereka juga balik lagi mereka orang Korea yang sangat mementingkan formalitas. Kalau kita manggilnya kayak cuma anyong gitu, takutnya ya kurang nyaman gitu bagi dia. Oke, yang kedua ada terima kasih ya, gomawoyo atau kamsahamnida. Ini sama aja sebenarnya. Mau pakai dua-duanya itu boleh-boleh aja. Gomawoyo atau kamsahamnida. Untuk versi informal atau casualnya lebih santainya gomawo. Nah itu nggak apa-apa kalau diucapin ke temen gomawo. Oke. Terakhir, m- senang bertemu denganmu. Manase bangga woyo. Oke, ini manase bangga woyo. Kalau misalkan teman-teman ya mau ngobrol ke bestie kayak cuma anjir udah lama nggak ketemu seneng deh ketemu lagi kayak gitu itu nggak apa-apa pakai pakai manase bangga wo kayak gitu udahlah lama nggak ketemu teman atau kayak baru meet lagi nih sama teman kecil manase bangga wo nggak apa-apa pakai itu karena ya udah deket kayak teman sebaya dan lebih santai gitu. Tadi ada pertanyaan pertama kali ketemu pas fan meet apa yang kita ucapin kalimat yang pas. Oh iya oke udah dibantu jawab oke terima kasih Kak Siva. Iya pokoknya memang harus sopan balik lagi harus disapa dulu Anyong Haseo baru memperkenalkan diri kita. Ya habis itu ya basa-basi sesuai konteks ya cuman tetap harus formal intinya kayak gitu. Karena ya fan meet atau ya kita interaksi secara langsung gitu ya dan walaupun kayak idolnya kelihatan santai tapi tetap aja wajib pakai formal gitu oke nah ini kita bahas untuk formality sapaan eh kita harus panggil apa sih sebenarnya ke orang misalkan ya lebih tua atau lebih muda atau ini konteksnya lebih ke eh, gender sih kayak cewek ke cowok tuh lebih tua tuh kayak gimana atau sebaliknya. Oke, pertama akan saya bahas ini yang umum banget. Kalau misalkan teman-teman perempuan atau yang cewek di sini manggil eh, temennya yang lebih tua, itu sangat nggak apa-apa panggil opa. Jadi kayak panggil kakak kelas yang kayak ngerasa udah deket itu nggak apa-apa opa, nggak apa-apa banget. Oke, untuk kakak laki-laki juga bisa ya. Ini kakak laki-laki ya kakak kandung gitu maksudnya ya. Jadi memang panggilannya opa gitu dari adik perempuan ke kakak laki-laki. Oke, nah ini biasanya juga dipakai dari fans cewek ke idol cowok. Memang itu udah umum gitu ya. Memang ada beberapa idol yang gak keberatan. Tapi ada juga mungkin idol yang risih atau kurang nyaman gitu. Balik lagi ini nggak bisa digeneralisir dan idol itu juga gimana ya? Sapaan opa ini tuh memang biasanya kalau di Korea sana itu yang sudah dekat gitu, yang ngerasa ya udah kenal atau biasa kayak satu environment kayak contohnya tadi kayak sekolah gitu ya kakak kelas itu nggak apa-apa sah-sah aja manggil opa. Nah cuma mungkin kalau untuk kalangan fans ya ada beberapa yang santai aja gitu ya kalau si idolnya dipanggil opa tapi mungkin ada yang keberatan juga. Eh,
coba di filter aja. Kadang ya kita nggak tahu gitu kalau nanti tanggapan atau responnya kayak gimana. Kalau emang tahu fans, oh sorry, kalau emang tahu idolnya nggak apa-apa ya udah silahkan. Tapi kalau ternyata idolnya agak kurang nyaman ya, kelihatan nggak nyaman ya jangan dipanggil Opa berarti. Lebih baik panggil nama aja, ditambahin si. Oke, nanti ada yang di terakhir ya. Yes, betul. Jadi memang better dipanggil nama dan tambahin si. Misalkan siapa? Jungkook si, Sehun si, kayak gitu. Betul. Mingyu. Oh, biasanya nama dulu atau tidak pakai nama? Luna. Opa Mingyu. Mingyu Opa biasanya sih. Karena opanya harus di belakang gitu ya. Mingyu Opa. Jadi ya kalau misalkan mau pakai Opa tadi contoh konteksnya ya. Ternyata si Mingyu ini nggak apa-apa gitu. Ya udah panggil Mingyu Opa. Tapi kalau ternyata kayak Mingyu ini keberatan, panggilnya yang Mingyu sih aja. Yes, betul. Sehun si Sehun Opa. Ya oke teman-teman harus tahu. Pokoknya. Yang kedua Oni. Nah, ini dari perempuan ke perempuan yang lebih tua. Jadi tadi kalau misalkan teman-teman punya kakak kandung perempuan, nih yang cewek punya kakak cewek itu panggil Oni, sangat nggak apa-apa. Itu biasanya kalau di Korea memang harus panggil Oni kan. Atau ada kakak kelas ya cewek panggil Oni juga nggak apa-apa. Nah, untuk idol ya bisa juga dan sama tadi case-nya dengan yang Opa gitu. Ada beberapa yang bisa, ada beberapa yang enggak gitu. Misalkan teman-teman ketemu Ayu gitu, Ayu kayaknya lebih santai dia, jadi ya lebih enak kalau dipanggil Ayu Oni gitu. Tapi kalau mau lebih sopan lagi, lebih aman lagi, ya panggil si juga nggak apa-apa. Nama aslinya kan Ijian gitu, Ijian si gitu. Oke, eh, ketiga itu dari cowok ke cowok yang lebih tua, Hyung. Oke, nah ini kayak common mistake sebenarnya sih. Kalau ada biasanya yang baru belajar Korea atau yang baru masuk K-pop ya itu kayak manggil cowok misalkan Sam nih kayak manggil cowok manggilnya Opa gitu udah salah banget gitu, nggak boleh, pasti bingung tuh yang dipanggil kayak Opa. Oke nggak boleh ya, jadi sama aja kayak manggil Mbak ke orang kan kayak ya salah juga ya. Intinya ini laki-laki, panggilan untuk yang lebih tuanya harus Hyung gitu. Oke. Oke, ini oh salah, sorry ada typo ya ini. Sorry, sorry. Harusnya dari kakak laki-laki ya, bukan kakak perempuan nih. Oke, ya ini bacanya yang di tengah aja. Oke, jadi dari laki-laki untuk laki-laki lebih tua. Panggilnya Hyung gitu. Oke, selanjutnya ada Nuna. Nah, Nuna nih dari laki-laki ke perempuan yang lebih tua. Jadi kalau tadi perempuan ke perempuan lebih tua tuh biasa Oni ya. Nah, ini kalau laki-laki ke kakak kandungnya misalkan perempuan dia harus panggil Nuna. Nah, ini kebalik nih. Sorry, harusnya yang tadi di atas kan kakak laki-laki, yang di bawah tuh Nuna untuk kakak perempuan. Gitu. Teman-teman yang cowok nih harus panggil kakak perempuannya panggilannya Nuna gitu. Dan bisa juga kalau misalkan mau manggil tadi siapa, eh, idol yang kelihatan misalkan lebih santai gitu. Ayu, Ayu Nuna, Oh Ji Nuna. Oh enggak, salah salah sorry. Hyung itu buat laki-laki aja, khusus laki-laki ke laki-laki. Oke. Nah yang terakhir, nah ini udah paling aman banget teman-teman, bisa pakai ini di mana aja. eh karena ini sangat netral gitu ya. Mau cowok cewek, panggil ke siapapun, cowok cewek juga dengan nama. Jadi she itu udah paling aman banget gitu. Kalau ke yang lebih muda apakah sama atau beda? Hmm, ini tergantung juga teman-teman. Kalau misalkan lebih aman ya, lebih sopan gitu. Walaupun misal kita tahu oh dia lebih muda nih, tapi kan baru pertama kenal gitu. Kita kan awalnya kayak strangers kan, asing. Lebih baik pakai she. Misalkan siapa ya teman-teman ya punya kenalan atau yang ya let's say orang Korea lah. Dia tuh adik kelas. Silahkan panggil pakai she aja. Tapi kalau emang dia udah santai atau udah deket ya panggil pakai nama aja silahkan. Oke.
Ya betul. Sorry Kak, ini ya aku tadi udah mention yang Nuna dan Hyung ketukar ya. Oke, sorry sorry. Oke, jadi ya Hyung itu memang untuk laki-laki ke laki-laki, Nuna itu dari laki-laki ke perempuan. Oke, C-nya digunakan orang untuk yang tidak dikenal Sam. Iya, kalau kita tahu namanya gitu. Kalau misalkan kita tahu namanya boleh, tapi kalau misalkan kayak eh, ketemu bapak-bapak gitu dan nggak tahu namanya gitu, mau panggilnya apa gitu. Daripada panggil Aju sih lebih baik Chogio. Chogio itu permisi gitu. Ya ini pengalaman pribadi sih lebih ke apa ya? Ya mungkin dulu pas Sam awal-awal eh, tinggal di Korea itu sempat kayak agak gimana ya? Ketika ketemu bapak-bapak gitu waktu itu pengen nanya kereta sih dan manggil Ajusi ya dia mukanya kurang enak aja pas saya tanya ke temen, oh ya emang harusnya jangan panggil Ajusi, panggilnya Jogio aja gitu kayak permisi ya, jadi Jogio gitu, karena kita nggak tahu namanya kan, jadi kayak daripada dipanggil si atau Ajusi itu lebih kayak kurang enak aja sih, kita nggak kenal soalnya. Kalau sapa ke orang tua oma apa gitu ya, jangan panggil nama juga soalnya nggak sopan kan. Iya, kebetulan saya kuliah di Korea. Oke, ya sampai sini aman kah untuk sapaan dari yang lebih muda ke lebih tua ataupun sebaliknya? Oke, aman ya sepertinya ya. Begitu, saya melanjut. Oke, ini mungkin di sesi terakhir ini kita akan bahas sedikit interaksi ataupun dialog gitu ya, dialog singkat mungkin. Konteksnya kita lagi di Korea atau mungkin di Indonesia deh, let's say di Indonesia terus ketemu idol nih. Kita bisa pakai kata-kata ini. Nah, misalkan tadi ya harus misal nih sesuai konteks. Yang cewek ketemu eh, idol cowok gitu. Opanya siapa? Misalkan Mingyu tadi. Mingyu opa. Onel cinta mosis sayo gitu. Hari ini keren banget opa Mingyu. Nah, kayak gitu biasanya. Tapi kalau misalkan nggak mau pakai opa atau ternyata Mingyunya ya mau lebih aman lah gitu, pakai si aja gitu. Mingyu si Onel cinta mosis sayo. Itu ya. Harus pakai formal. Mosis Soyo, nggak boleh pakai Mosiso. Oke, jadi jangan dilupain tuh nanti formal sama casualnya. Oni, Saranghae. Nah, ini juga kalau misal kayak ketemu dari yang cewek nih, ketemu idol cewek gitu. Kayak ngefans banget siapa tadi misalkan Yuna gitu. Yuna Oni Saranghae. Harus dari cewek ke cewek ya, nggak bisa dari cowok ke cowok. Kalau mau dari cowok ke cewek berarti Nuna. Oke. Oke, lanjut. Di bawahnya ada Nuna, Onelmude Debaki ya. Oke, tadi udah dibahas ya kosakatanya. Nuna penampilan hari ini keren banget. Nah, itu tadi kalau dari cowok ke cewek ya. Nuna, Onelmude Debaki ya. Kalau mau paling aman, Nunanya ilangin pakai si gitu. Misalnya, Yunashi. Yunashi, Onelmude Debaki ya. Ceritanya ketemu Yuna nih eh, di mana ya? Ya di Hongdae gitu lagi jalan-jalan terus abis perform, silahkan bisa pakai ini. Oke, selanjutnya Hyung fighting. Nah ini tadi cuma bisa dari cowok ke cowok, panggil Hyung fighting. Mau diganti konteksnya Oppa fighting silahkan, atau siapa kayak Sehun sih fighting boleh. Nah ini yang terakhir, ketika teman-teman mau minta foto nih, ceritanya tadi ketemu seorang idol gitu. Ini saya ambil contoh Taeyeon ya. Kayak Taeyeon sih Sajin Gachi Chigoto Tweo. Oke, pelafalannya gitu ya. Ini saya mengambil contoh eh ya misal walaupun Sam tahu Taeyeon tuh lebih tua gitu dari Sam. Cuma cuma ya akan lebih enak ketika
ya dipanggil si aja daripada Nuna. Itu menurut saya jadi kayak memang preferensi dan itu akan lebih amannya gitu. Jadi di sini saya ambil contoh langsung panggil nama ditambah si. Jadi saya Taeyeon si Sajun Gachi Chigodo Teo Chigodo Teo artinya ya boleh foto bareng nggak? Itu ya, ini bisa dipakai kalau misalkan mau minta foto sama idol lagi randomly ketemu di mana, di bandara atau mungkin di mall dan sebagainya. Oke, next. Oke, ini Sam bahas agak cepet ya, kayaknya waktunya agak mepet soalnya. Oke, yang pertama ini kalau misalkan interaksi sesama fans gitu ya, lagi ketemu atau ngobrol aja basa-basi, ini bisa dipakai. Siapa yang kamu suka? Nugu Joaheo. Nugu Joaheo. Nugu siapa? Joaheo yang disuka. Ya harus pakai tanyanya gitu, harus ada intonasi pertanyaannya. Nugu Joaheo. Siapa yang kamu suka? Tuh, bisa dijawab kayak tadi. Oh, eh, ini misal ada contoh di bawahnya. Aku suka Jungkook. Jonan Jungkook Joaheo. Kok nggak pakai opa? Kok nggak pakai si? Nggak apa-apa, karena kita kan lagi ngobrol sama orang, bukan sama si Jungkooknya kan. Kita tuh lagi ngobrolin Jungkook sebagai POV-nya, sebagai sorry sebagai POV maksudnya itu third POV-nya. Jadi nggak apa-apa kalau kita cuma Jonan Jungkook Joaheo. Jungkook ya. Tebak tuh. Oh keren, aku juga ceritanya sama-sama ngefans sama Jungkook nih ya. Gitu. Oke, ini contoh interaksi kalau lagi ngobrol sama fansnya. Oh, suaranya nggak terdengar di saya. Sorry, suaraku lagi hilang kah atau mungkin Di aku aman sih, Andresen. aman ya? Kalau teman-teman gimana kah? Ya, aku terdengar jelas. Oke, Ya. oke, oke aman ya. Oke, sorry nanti kalau ada beberapa yang nggak aman, takutnya ada kendala teknis lagi. Coba disampaikan aja ya. Oke, tadi ada yang nanya, ini bedanya whiting sama piping apa sama aja sebenarnya dan eh, kalau misalkan dituliskan kan tadi ada piping tuh piping, whiting tuh berarti ya hanggalnya beda. Itu dua-duanya sama bisa dipakai gitu, whiting. Tapi menurut Sam itu bukan bahasa Korea yang baku ya. Jadi ya mirip di Indonesia. Kalau di Korea kan punya slangnya juga gitu. Ya tadi whiting, piping tuh salah satu slangnya dari bahasa Inggris gitu. Mungkin kalau bahasa Korea aslinya adalah himne, himneseo. Jadi itu untuk menyemangati itu himneseo. Saya belum masukin di sini, cuma ya karena ini konteksnya kayak untuk fangirl, untuk fanboying, jadi ya slangnya aja sebenarnya nggak apa-apa dan dua-duanya boleh dipakai. Fighting, fighting. Itu udah sangat umum banget kok dipakai di sana. Tapi untuk tulisan itu nggak bisa. Maksudnya kalau teman-teman nanti mau nul, apa ya, kayak nulis artikel atau kayak artikel sebenarnya nggak apa-apa sih. Academic purpose gitu ya, kayak untuk tulis makalah bahasa Korea itu nggak boleh. Dan di berita-berita Korea juga nggak ada biasanya tuh whiting, whiting. Di berita ini ya, berita resmi kayak gitu. Kalau kayak misalkan media-media Sumpi atau Dispatch mungkin mungkin masih ada. Tapi kalau kayak berita yang resmi kayak koran itu biasanya nggak ada sih, karena nggak baku dia. Himneseo fighting maknanya sama atau lebih deep himneseo. Lebih deep himneseo benar. Ya cuma tadi saya mencoba cari bahasa Koreanya untuk semangatin gitu ya. Kalau fighting kan serapan slangnya gitu loh yang dari bahasa Inggris. Himneseo ya itu lebih deep karena himne tuh kayak apa ya, biasanya respon orang lagi sedih atau kayak lagi curhat dan butuh disemangatin, biasa kayak kita bisa bilang himneseo gitu. Hang in there kalau di bahasa Inggris ya. Nado ya bisa, ini bisa juga nado you. Oke, cuma ada sedikit perbedaan kalau nado
Nanen sama Jonen itu jo, dua-duanya sama formal, Nanen sama Jonen, tapi memang lebih tinggi Jonen gitu. Lebih paling formalnya adalah Jonen. Nanen bisa aja sebenarnya. Oke, ada yang nanya lagi. Fans cewek manggil idol K-pop cowok Hyung, boleh gak sih? Gak bisa sih. Karena kan dari cewek ke cowok ya. Hyung tadi memang harusnya cowok ke cowok aja gitu. Jadi sama aja nanti konteksnya kalau Sam nih sebagai cowok manggil idol cewek Onni gitu. Itu nggak nyambung. Jadi nggak boleh tuh Onni dipanggil dipakai sama cowok. Dan Hyung nggak boleh dipakai sama cewek. Gitu ya. Kayak yang terakhir. Ceritanya habis ngeliat bias nih. Nah, habis ngeliat bias di bandara atau misalkan habis ngeliat penampilan ya tadi konteksnya. Lihat nggak penampilannya keren banget. Nah, ini kita cara ngucapin atau ekspresinya bisa dibaca pas yo 오늘 무대에 진짜 멋있어요. Oke. Ya, artinya tadi lihat nggak pas Soyo ini secara grammar past tense ya. Jadi apa? Udah lampau gitu. Karena tadi barusan udah kita lihat pas Soyo 오늘 무대에 진짜 멋있어요. Jadi penampilan hari ini keren banget. Ini ngomong ke sesama fans gitu ya. Jadi kayak habis nonton konser atau habis ngelihat ya idolnya manggung gitu. Bisa dipakai nih Basoyo. Basoyo. 오늘 무대 진짜 멋있어요. Nih, Debakios. Dibalasnya iya keren banget. Nih, Debakios. Oke, sampai sini aman. Oke, sepertinya aman ya. Ini sebenarnya udah masuk ke sesi terakhir dan saya mau langsung review aja. Review hari ini. Kalau misalkan tadi kita udah belajar cukup banyak dari kosakata dan dialog singkat, ekspresi, kita coba review dan kuis saja. Kuisnya nggak akan susah. Kita udah bahas semua dan ya, coba mungkin teman-teman yang masih fresh nih, masih baru banget belajar tadi, langsung dijawab aja di kolom chat. Oke, Engwon Bob. Oke, oke, teman-teman udah semangat banget ya, udah semangat banget, udah dijawab semua. Oke, kalau nanya Sam, kalau nggak sengaja ketemu idol, apa yang pertama diucap dan keadaan shock berat? Kalau shock kaget ya bisa hall. Enggak, itu lebih ke ngomong ke diri sendiri sih. Tapi kalau ngomong ke idolnya kan kayak, ya gimana ya? Oh, annyeonghaseyo. Langsung ucapin salam aja. Tapi kalau misalkan kayak kaget sendiri ya hol gitu. Kayak kaget kan. Kayak hol. Oke, teman-teman udah benar semua nih ya. Teman-teman udah banyak yang jawab. Engwon Bob itu artinya adalah fanchan. Ya, benar banget. Engwon Bob. Kalau fansign tuh tadi pensa ya. Pensa. Oke, Lightstick masih ada yang inget kah? Lightstick? Ya, jawaban yang benar A. Oke, kita bahas yang C. Lightstick. Mirip nih, Engwon Bong. Yes, benar-benar. Oke, masih fresh ya, masih ingat semua. Oke, Cares. Oke, review ke selanjutnya. Mude. Mude adalah termuda, penampilan, atau semangat. Oke, penuh ya kalau chatnya udah kejawab semua. Oke, nice. Performance atau penampilan yang benar. Oke, teman-teman udah paham nih artinya. Mude, penampilan. Kalau termuda itu tadi kita bahas ya, Mangne. Ya, on fire semuanya. Keren. On fire. Mude. Mude adalah penampilan. Sedangkan termuda, ini untuk yang opsi A tadi, itu adalah Mangne. Kan makna ya bacanya. Ya, secara tulisan tadi memang ditulis maknanya, tapi Mangne.
ya dilebur kalau di bahasa tata bahasanya. Oke. Yes, semangat adalah fighting. Oke, nice, nice. Kalau konsonan plus konsonan jadi enggak semua. Jadi memang ada beberapa tadi contohnya Kiok dan Mian tuh iya jadi eng. Eh, ini mungkin nggak akan saya bahas di sini lengkap ya. Jadi memang agak ada beberapa aturan gitu. Tadi untuk bacim atau kata akhir kita harus baca seperti apa itu ada beberapa cara ya. Yes, ada lumayan banyak dan mungkin tipsnya nggak bisa kita hafal kitab eh, aplikasiin langsung sehari hafal gitu ya. Jadi sama aja mungkin masih beberapa kali ya ada suka salah, ada yang suka lupa juga. Itu harus dibiasakan. Biasanya sering-sering denger lagu, dengerin podcast atau mungkin variety show, drama juga bisa. Ya itu banyak banget tuh pelafalannya. Dan fun fact-nya bukan akhir-akhir ini sih. Jadi pas pertama kali saya mendengar Black Mamba, Black Mamba itu kan teman-teman tahu pasti semua ya, Black Mamba Aespa ya. Ini agak sedikit fun fact kalau mungkin teman-teman bisa dengerin abis ini, bisa jeli teliti dengerin abis ini. Mereka itu ngelafalinnya bukan Black Mamba, Blank Mamba. Karena dilebur tuh kiok dengan meme-nya. Ya, ini sedikit fun fact aja, kayak pas pertama denger dan setelah beberapa kali denger, oh iya beda ya. Mereka memang menyebutnya dengan tata bahasanya gitu. Bukan Black Mamba, tapi Blank Mamba gitu. Yes. Habis ini langsung dengerin es Pak. Jeli harus teliti banget. Blank Mamba gitu. Bacim. Memang agak susah, cuma ya harus terbiasa didengar, dibaca juga. Oke, nggak terakhir. Ini review selanjutnya, aktivitas ngefans. Aktivitas ngefans ada yang tahu? Oke, oke. Apa? CE, TikTok, atau Tokcil? A, B, C, A, B, C, 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 A, 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 B. Oke, yes. Udah masih on fire ya semuanya ya. Ini aktif, aktivitas ngefans tadi kayak fansign atau mungkin Weverse di SNS dan lain-lain itu bisa kita sebut dengan Tokcil, aktivitas ngefans. Sedangkan kalau yang pertama adalah main bias atau bias utama. Itu ya. Ya, CE itu main bias. Oke, betul. Nah, yang kedua IPTOK. Nah, IPTOK nih baru fans. IPTOK. Kalau aktivitas ngefans itu yang C, yang benar. Oke, terakhir. Review terakhir. Silakan teman-teman jawab. Ini gampang ya. Iya, keren parah. Jawabannya adalah A, B, atau C. Oke, oke. Udah kejawab semua nih. Oke, nice, nice. Oke, nice banget. Keren ya. Oke, udah pada tahu semua. Ini udah gampang juga sebenarnya. Oke, yang C benar. Ne de Bakyosoyo. Betul, de Bakyosoyo. Keren parah. Sebenarnya bisa pakai ungkapan lain juga kayak debakida. Itu juga nggak apa-apa. Dan debakida tuh lebih ke ngomong ke diri sendiri kan. Atau lebih ke respon gitu kayak, oh nih, debakida. Keren deh, debakida. Debakyosoyo itu ya kalau kita ngomong ke orang, kita ngerespon ke orang. Bukan sebagai kayak eh, kita kaget gitu. Oh, debakida. Oh, keren juga gitu, debakida. Nah, yang aneh Juayo, ya aku suka. Juaheo. Juaheo. Nih, Juaheo. Oke. Nih, deh, Pak. Boleh, boleh. Boleh kalau kita ngomong ke diri sendiri ya gitu. Sorry. Sorry, sorry. Ini nedebak berarti kita ngerespon ke orang ya. Boleh kalau temen deket sih. Jadi tadi kalau memang udah akrab gitu, udah sebaya, pakai santai aja nggak apa-apa. Nedebak, nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata belum deket-deket banget nih, kayak satu fandom tapi
ya baru kenal gitu atau mungkin ya cuma kenalan aja. Ya better pakai Debak Kyoso ya. Itu ya, jangan lupakan formalitasnya. Yang kedua tadi Kyowoyo, imut atau ya gemes gitu ya. So cute. Kyowoyo. Oke, teman-teman, itu dari Sam tadi udah belajar beberapa dan eh, ini sedikit tips aja ya. Jadi kalau teman-teman di sini yang Sam lihat antusias banget belajar, bisa ngikutin sampai akhir dan Sam tahu mungkin salah satu motivasi belajar bahasa Korea adalah karena fangirling atau fanboyingnya gitu. Karena agar supaya idol yang ngerti ngomong apa atau mungkin bisa ngomong sama idol itu silahkan. Itu motivasi yang oke banget. Kenapa ya? Karena bisa jadi trigger gitu ya. Teman-teman mau fansign tadi atau misalkan fan meeting, fanchan kayak gitu-gitu bisa belajar bahasa Korea yang bener nih. Teman-teman mau dinotis sama idolnya gitu, harus belajar yang bener juga. Tipsnya gimana cara belajarnya? Yang pertama itu pastinya cari tutor. Kenapa? Karena pengalaman Sam dulu awal-awal ya, mungkin Sam juga belajar pertama sendiri gitu, otodidak. Tapi pada akhirnya Sam pernah ambil kelas. Dan kebetulan pas kuliah di Korea juga dapat gitu kelas Korea. Memang ya progresnya jauh lebih pesat ketika kita belajar di kelas gitu. Ketika punya tutor, punya pengajar. Ada yang ngajarin karena kita tahu di mana letak salahnya, di mana letak eh, apa ya kata kata ataupun kalimat yang lebih tepat kita bisa ungkapin kayak gitu. Dan iya, cari tutor di mana ya salah satunya di Sakap. Teman-teman bisa silahkan explore dan tanya-tanya di sini ke Mirul ataupun eh, di Instagram atau kepoin semua materi modul yang ada di Cakap. Itu sangat variatif ya, teman-teman yang baru banget belajar Korea atau mungkin lagi belajar untuk all level itu sangat lengkap gitu. Ya benar lebih terarah. Yes. Oke. Nah, yang kedua expose dengan Korea. Teman-teman udah ada tutor nih. Dan mungkin kalau kita diajarin tapi cuma nangkep doang itu kadang suka gimana ya? Nggak kepake jadinya nggak akan lancar-lancar ngomong yang nggak akan ngerti-ngerti gitu. Karena ya udah kita kayak nelen aja, nelen cuma kayak makan-makan tanpa kita terapin itu tidak efektif ya. Ibaratnya kayak kita cuma belajar tapi kita nggak tahu nih dipakai buat apa. Harus selalu expose, harus selalu eh, paparin sama K-pop. Nggak harus K-pop ya, lebih ke ya harus paparin terus dengan Korea. Kalau misalkan teman-teman tadi suka K-pop, boleh dengerin lagunya atau misalkan selalu tulis eh, posting apa sesuatu di SNS silahkan. Atau mungkin yang suka K-drama bisa dengerin K-drama, nonton variety show juga silahkan. Yang suka apalagi eh ya ada yang mau baca berita Korea juga silahkan. Mau lihat kayak berita-berita Korea itu juga bagus banget. Kayak pokoknya selalu expose dengan bahasa Korea. Create immersion. Nah, immersion ini lebih ke tadi ya. Kalau kita misalkan udah dengerin satu lagu, beberapa lagu K-pop gitu, teman-teman bisa coba ulangin liriknya. Ulangin ya bisa teman-teman tulis, ulang liriknya atau bisa dinyanyiin. Itu ampuh banget. Dan salah satu metode yang ya saya melakukan juga gitu ketika awal-awal belajar ya mungkin sampai sekarang gitu udah dengerin lagu Koreanya terus tiba-tiba ditulis oh iya ternyata salah misalkan harusnya tulisannya kayak gimana nah itu kita harus tahu juga. Eh, bisa aja googling kita cuma tinggal copy paste aja tulis tangan gitu ya atau mau diketik juga silakan atau dinyanyiin nah itu juga bisa melatih pelafalan tadi ya silahkan banget. Oke, nah terakhir selalu diulang-ulang, harus selalu dilatih dan di-challenge. Challenge-nya adalah kalau teman-teman tadi punya motivasi gitu ya, oh aku pengen
aku harus gitu ya, misalkan nge-challenge diri teman-teman ya, oh aku harus nih pas fansign ngomongnya lancar, biar 1 menitnya nggak kebuang sia-sia gitu. Harus banget. Ya itu challenge ya, teman-teman harus bisa belajar, harus pinter lancar bahasa Korea. Atau ada challenge lain, oh pengen deh punya sertifikat topik, atau pengen deh kuliah di Korea S1 atau S2, ya itu silahkan banget gitu challenge teman-teman. Artinya kayak kuliah S1 S2 di Korea tuh mungkin ya nggak gampang ya, apalagi ya saya tahu kalau misalkan SM dulu kuliah di Korea dan ya nggak apa ya, ketika nggak bisa bahasa Korea tuh akan bingung banget, bukan bukan cuma minder tapi lebih ke bingung gitu, bingung nyari teman, bingung mau ngapa-ngapain, kalau belanja ataupun nanya nanya itu akan pasti bingung banget. Jadi ya itulah gunanya. Dan salah satu motivasinya juga ketika belajar bahasa Korea buat apa ya, tadi bisa buat ketemu idol, bisa buat ketemu ada ambil sertifikat tesnya, atau bisa buat kuliah sekolah kerja di Korea, itu bisa banget gitu, challenge lah diri teman-teman. Oke, mungkin itu aja dari Sam. Dan sorry Kak, ini ya, masih ada waktu Kak, atau bisa kita skip yang Kita ya nanti kita simpen dulu kali ya pertanyaan yang lain. Kita ya ke sih. Kak Amirul dulu kali ya Sam ya. Oke, terima kasih banyak Sam. Ya.